Aku sukanya ngegebuk, ngebeat kayak gitu. Iya. Ya karena di atas yang sombong masih ada yang lebih sombong ya. Iya, soalnya di atas nasi goreng masih ada telur ceplok. Iya. Kalau aku ikut duta itu ya lebih ke pengen punya teman banyak gitu kan. Ada Ica di sini. Oh, yeah. Ica ini Gen Z, ya kita beda Gen Z. generasi loh, Ca. Iya. Aduh ya ampun. Tapi nggak jauh kan? Oh, Dekat kan, beda generasi juga. Bisa kali dia ya. Jadi kita mau sebenarnya nggak ngebahas Gen Z juga sih ya sebenarnya, tapi kita lebih sharing-sharing lah gitu ya. Ada Gen milenial, Gen Y, ada Gen Z. gitu ya. Kalau sekarang ada lagi Gen Alpha ya. Iya, Gen Alpha. Bahasa-bahasanya udah aneh-aneh aja, udah skibidi, udah apalah nggak ngerti gitu kan ya. Tapi tiap generasi itu ada bahasa-bahasa Iya, bener. Ada yang punya bahasa ciri khas. gaulnya apa gitu kan. Kalau zamannya Mas Gasa nih bahasa gaulnya yang agak-agak kugu. Oh iya, itu tapi masih sekarang masih ke bawah itu. Iya, Iya, anak-anak Gen Z bahkan masih ada yang suka ngobrol kayak gitu. Kadang aku, ini bahasa apa ya? Pasti gitu. Iya. Kalau aku dulu bisa ngomongnya, tapi kalau orang ngomong ke aku nggak ngerti malah. Gitu kan. Karena kan ditambahin Gaknya itu kan di tengah-tengahnya itu. Ica, kegiatan sekarang apa, Ca? Aku kegiatan sekarang sih lebih ke kuliah aja. Oh iya, semester berapa tuh? Semester akhir. Akhir ya. Semester akhir Akhirnya makanya. kayak agak yang nggak yakin akhir gitu. Ya udahlah, nggak usah ditanya semester berapa ya. Yang penting cepat lulus, oke. Iya. Terus udah gitu cepat nikah. Loh, masih belum, karir belum. dulu ya. Iya, mau Nah. jadi wanita karir dong. Oh iya, masih mengembangkan potensi. Betul. Ica di Untirta ya. Iya, di Sekarang Untirta. ngambil prodi Jurusan pendidikan biologi. pendidikan biologi. Iya. Wah, agak daleman ya urusannya ya. Tiap hari nyari hewan. Oh iya. Iya. Apa yang bikin kamu memilih biologi waktu di awal-awal? Sebenarnya aku nggak minat banget sama biologi ya, karena Berarti pilihan kedua itu? enggak, itu Pilihan pilihan pertama? pertama. Iya, cuman waktu itu kan zamannya masih aku SNMPTN. Iya, SNMPTN. Jadi dari sekolah ngerekomendasiin aku kalau kamu mau lulus di SNMPTN. Jadi kan ada kayak semacam rankingan gitu kan. Aku emang ada prestasinya di biologi. Jadi sama guru BK tuh disaranin, udah kamu ambil biologi aja gitu. iya. Akhirnya kecemplung lah di dunia biologi. Tapi nyaman nggak? Enggak sih. Enggak, jujur banget ya. Iya, karena kaget, tapi sekarang udah menikmati aja. Udah nikmatin lah ya. Tapi yang pasti sih mata kuliah apa bisa ngembangin? Bisa, karena mungkin emang udah punya basicnya di situ karena kurang suka aja kali ya, jadinya kurang gimana gitu. Iya, kadang-kadang kan kita tuh ya sama guru itu, guru tahu nih kemampuan kita, bisanya kita di mana, tapi kita tuh sebenarnya nggak suka Iya, gitu. benar. Makanya ada gap kadang-kadang di Iya, situ. tapi sekarang udah menikmati sih. Sudah menikmati. Iya. Rencananya kalau misalnya sudah lulus, apakah melanjutkan di bidang itu? Enggak. Langsung enggak loh. Sebenarnya Enggak. passion kamu tuh di mana? Di Aku bidang lebih suka di dunia seni, di dunia yang lebih banyak berinteraksi sama lingkungan sekitar lah. Berarti kalau di kampus ikut UKM seni. Iya, ikut UKM seni, terus ikut semacam himpunan juga karena kan lebih banyak kegiatannya di sana gitu. Oh iya. Wow, anak seni. Iya. Masuk biologi gitu ya, kecemplung. Kecemplung. Ya, karena pilihan aku tuh berharapnya keterimanya di pilihan kedua waktu Apa itu. pilihan keduanya? Pendidikan seni pertunjukan. Cuman ya memang jalannya mungkin di biologi ya udah dinikmatin aja. Iya. Nah, nanti kan kamu maunya ke seni nih ya. Terus pada saat kuliah kamu ada nggak memulai karir di seni? Iya, Jadi nanti kalau lulus tinggal ngelanjutin aja. aku sempat memulai karir di dunia seni. Ternyata emang itu cuma bisa dijadiin hobi aja sih, kesenangan. Apa misalnya? Aku ikutan di tari, di seni musik gitu juga. Oh, seni musik. Bisa main apa nih? Aku lebih ke gitar. Oh. Nyanyi suara aku jelek. Gitar pun masih basic aja sih. Biasanya kan kalau udah bisa musik ya kan udah nggak buta nada ya.
biasanya mengikuti tuh suaranya. Cuma suka aja sih. Suka-suka aja ya. Iya, suka-suka aja, nggak yang didalemin banget. Kalau nih ada profil kamu nih, ya Zetizen Icon Banten 2020, Iya. juara 2 Duta Youngpreneur 2023, Duta Biologi Untirta 2022, Duta Smart and Green Campus 2021, dan News MC. Kayak aku zaman dulu ya. Banyak ya. Sombongkan aku prestasi Anda yang mau kalah dengan anak ini. Banyak ya. Sombongkan aku. Apa sih Anda? Sekarang udah nggak boleh. Malu sama yang lebih sombong. Ya karena di atas yang sombong masih ada yang lebih sombong ya. Iya, soalnya di atas nasi goreng masih ada telur ceplok. Iya sama benar. kerupuk. Sombongkan aku. Enggak. Racun memang. Banyak kali ya karirnya di sini dan kayaknya kamu memang konsisten ya memulai karir di dunia seni gitu ya, di entertain, di broadcast gitu ya. Terus kalau Zetizen nih, pengalamannya di Zetizen Kebetulan di Zetizen pengalaman yang masih paling nggak? banyak. Masih sampai sekarang. Karena kebetulan aku paling pengurusnya. banyak. Oh, pengurus Zetizen. Jadi masih sama Zetizen dari tahun 2020 sampai sekarang udah 4 tahun. Nah, kamu kan sebagai pengurus Zetizen, berarti kamu tahu sedikit lah ya tentang fenomena yang terjadi di Kota Serang. Betul. Kita kecilin aja Kota Serangnya, nggak Iya. usah Indonesia, nggak usah Banten, Kota Serang. Fenomenanya seperti apa nih anak muda? Kalau misalnya nih ya, banyak sekali konten-konten yang bilang kalau Gen Z itu kerja itu nggak tekun atau misalnya nggak apa ya, nggak struggle, nggak fight gitu. Kalau menurut kamu gimana, kamu dan teman-teman? Kalau dari aku sendiri, aku juga punya beberapa pengalaman kerja gitu ya. Kalau dari aku sendiri sih, kalau Gen Z nggak semuanya kayak gitu. Gen Z banyak juga kok yang memang benar-benar kayak benar-benar berjuang gitu untuk memperjuangkan karirnya. Apalagi kayak anak Gen Z sekarang tuh kadang kalau udah di tongkronganku nih bahasnya tuh udah kayak, lo kerja di mana gitu, kayak udah gitu iya, ya. udah pencapaiannya udah sampai mana gitu. Udah Jadi pencapaian. benar-benar mereka tuh kejar-kejaran banget nih sama Pencapaian karir. ya. Lebih cepat dewasa ya berarti ngobrol. Dulu Iya. aku kuliah belum ngobrol begitu ya, masih oh iya. Kalau di teman-temanku ya, mereka tuh lebih kayak sukanya bahasnya gitu, karir gitu. Jadi kayak walaupun masih kuliah, tapi kita pengennya punya penghasilan gitu, biar kayak nongkrong tuh untuk tukar pikiran. Oh ini kerjaan kayak gini nih, kayak gini, kayak gitu. Berarti memang sebenarnya balik lagi ke circle-nya. Iya, nggak Iya. semua circle Gen Z itu kayak gitu. Iya, yang tapi kamu hal-hal setuju nggak kalau misalnya orang bilang mostly kebanyakan Gen Z itu seperti itu? Enggak dong, karena dong, ya. dari Gen Z yang aku temuin ya, mungkin entah ya, ada mungkin di luar sana, tapi yang aku temuin sih mereka yang ya positive vibes gitu, nggak yang gimana-gimana sih, mungkin emang ada beberapa gitu kan, tapi ya yang Ya sebenarnya kalau emang males ya dari diri sendirinya. dari gen milenial juga ada lah yang emang nggak mau kerja gitu, Iya. atau dari gen baby boomers Iya, gitu benar. kan, ada aja, tapi sebenarnya itu oknum aja sih ya. Sebenarnya yang struggle, yang fight juga masih banyak gitu ya. banget. Tergantung pribadi masing-masing sih orangnya tuh kayak gimana gitu kan. Kalau emang udah basicnya dia males, pengennya rebahan aja ya mungkin ya udah emang jalannya dia kayak gitu. Iya, emang milihnya kayak gitu aja, emang milihnya mageran kayak gitu. Nah, kegiatan kamu banyak nih, kuliah, ya, terus juga duta-duta tuh tadi banyak ya. Gimana keluarga support ya? Kalau mama aku sendiri sih support banget, kayak selagi itu apa ya, positif kegiatannya, terus baik juga, ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Keluarga kamu tuh termasuk keluarga yang strict parent nggak sih? Sebenarnya mama aku strict parent banget, cuman akunya bisa ngasih apa ya, ngasih keyakinan gitu bahwa ini tuh bagus loh untuk kegiatan aku ke depannya, gini-gini. Aku bisa menambah relasi dari pertemanan ini kayak gitu. Jadi kayak aku kasih apa ya, pengertian ke mamakunya dengan baik dan benar gitu. Jadi mamaku bisa mengerti, ya udah silahkan gitu, selagi itu baik Iya, gitu. yang penting dipercaya dan pegang ya kepercayaan Iya, itu. Kok betul. paling malam kamu pulang ke rumah atau ke kosan? Aku kosan, Oh, ke tapi kosan. tetap Berarti absen sama orang tua. absen, iya ya. Absennya paling malam jam berapa nih? Absen paling malam, aku pernah pulang jam 12 malam, tapi aku bilang kan, Ma, aku habis ada kegiatan ini, kira-kira aku maksimal pulang jam 12 malam nih, tapi aku bisa usahain di bawah itu jamnya.
iya nggak apa-apa katanya gitu, selagi itu benar katanya gitu kan. Iya, yang penting absen ya. Ya absen, Jadi, tetap walaupun absen, LDR sama keluarga itu absen tetap berjalan. tetap berjalan ya. Dulu aku waktu muda pulang jam berapa? Jam 4 sore. Kalau pulang jam 7 malam dilempar 4 sore, panci. 4 sore plus 1 ya? Iya, kan kalau malam dilempar panci kan. Jadi mending ganti besok hari aja. Ganti hari aja. Aman. Ya kalau di rumah aku jam 8 harus udah di rumah sih. Oh iya. Lebih dari itu dikunciin Keluarga gerbangnya. di mana? Keluarga? Cikande. Oh jauh ya, Iya. Cikande ya, banyak macet juga gitu. Duta-dutaan ya, duta Youngpreneur, Biologi Untirta, Smart and Green Campus, Zetizen. Kamu nggak mau coba ke tingkat nasional? Aku sempat ditawarin untuk ikut ke ajang nasional kayak gitu-gitu. Cuman aku lebih memilih untuk lebih ke kerja aja sih, nggak yang aku udah nggak begitu mau mendalami Oh, di berarti duta-dutaan memang lagi, nggak- pengennya iya. nyari ya mencapai karir aja gitu. Kalau dunia modeling itu hanya buat pengalaman aja kali ya ke kamu ya. Jadi lebih ke setelah itu ya udah, aku ya. mau ngapain gitu nanti dengan dunia toh kalaupun modeling tuh menurutku masih bisa sebagai sampingan gitu, nggak yang aku nggak yang menekuni banget sih kayak untuk dunia modeling, entertain kayak gitu. Aku lebih pengennya aku punya karir nih yang emang karirnya bagus gitu. Iya. Jadi itu. Nah, goalsnya itu apa dari kamu ikut ajang bergengsi? Kalau aku ikut duta itu ya lebih ke pengen punya teman banyak gitu kan. Terus karena kan aku juga bukan asli orang Serang, kan aslinya orang Pandeglang. Kalau ini ya, kalau di duta ya gosip nih. Gosip nih. Kalau di duta-duta gitu kan kadang-kadang tuh persaingannya kayak yang ketat ya. Maksudnya kayak yang lo pakai apa? Dulu pengalaman deh kan. Gimana tuh? Iya gitu. Dulu aku tuh sempet insecure. Jelasin dulu Anda duta apa dulu. Biar konteksnya dapet. Konteksnya dapet. Iya. Ini biar gue sombong soalnya. Iya, Ini udah lanjut nih. Dia jalan tikusnya banyak Iya. juga. Celah ini. Iya, jadi dulu itu Kang Nong Banten. Oh iya, wow. Pura-pura kaget. Padahal dia udah diceritain kan tadi ya? Belum. Belum. Terus aku mewakili Provinsi Banten juga Duta Flora. Wow. Gantian dong hostnya Ica. Oh ya, aku yang wawancarain ya. Terus beberapa duta-duta lain lah ya. Keren ya. Stop, udah. Di, Sombongnya cukup. di Jakarta. Oh, apa duta ini? Apa literasi? Duta baca. Oh enggak, kalau duta baca kayaknya tahu banget ya. Kalau gue nggak suka baca, kayak duta ini apa pakaian tradisional modern iya. gitu kan di Shangri-La kayak gitulah keren. gitu. Ica kan juga MC. Kok MC apa coba Bu? Sombongkan. Aku MC tingkat RT. Dia ini MC Istana Negara. Iya. Oh. Nanti pakai soundnya tepuk tangan itu. Ya nanti sama itu ada itunya yang tepuk tangan. Yeay. Nah, apa sih ini? Oh. Nah, dulu tuh pengalaman tuh ya kalau misalnya lagi karantina gitu tuh kan ada yang menonjol Iya, banget pasti ya. ada yang kayak iya, pengen terlihat banget gitu. banget gitu. Nah, aku tuh kan bukan tipe ya, dulu itu kan emang insecure-nya juga dari finansial nggak Iya, sekencang iya. itu gitu kan. Makeup juga sendiri, baju juga sendiri, sedangkan mereka kan ada yang pakai ada mua segala iya, macam. terus keluarganya tuh datang banyak gitu kan. Aku yang datang kan cuma ibu sama bapak doang gitu kan. Nggak ada supporter gitu, agak-agak insecure. Nah, kalau Tapi kamu doa ibu. Iya, kenceng doa ibunya. Wow. doa ibu Mantap. jos. Jadi dulu kata jurinya Asi jangan berkecil hati. Dulu itu ada itu modeling Banten modeling gitu. Jangan berkecil hati katanya, siapapun yang menang katanya gitu, nanti yang diajak ke Jakarta itu kamu katanya gitu. Oh iya gitu. Terus ya itu insecure, aku dulu ada insecure di situ. Terus aku tuh kayak enggak apa ya, ada rada gelap gitu. Enggak kinclong apa ya? Belum glow up gitu ya. Skinnya gitu kayak Novia Bahmit lah kayak gitu kan, Tan skin. ya tan skin kayak gitu kan ya, karena kan wanita Indonesia ini
pengennya yang Putih. gitu kan ya. Nah itu bikin minder juga tuh. Nah kalau kamu ada insecure nggak? Aku ada insecure. Apa tuh? Aku waktu awal banget kan, ya Allah itu bener-bener kayak anak-anak yang biasa aja gitu, nggak yang Iya. gimana-gimana. Awal aku terjun di dunia entertain atau dunia duta itu ya sama Zetizen ini. Jadi waktu itu yang audisi 1.200 lebih ya, yang diterima cuma 20 orang. Iya. Dan itu orang-orang tuh banyaknya yang dari model ini itu segala macam, pokoknya banyak banget. Sedangkan aku Iya apa kan? nih, aku Apa siapa nih? gitu, Betul aku kan? siapa gitu. Dan ya Terus alhamdulillahnya mengantisipasinya gimana? percaya Pede diri aja lah pede gitu. aja. Udahlah, Kan tunjukin jadi diri karantina sendiri juga aja. nggak? Karantina Nah. ada. Kan pas di karantina itu kebanyakan kan Iya, kayak panitia itu ntar udah deketnya sama siapa gitu. Iya benar. kan? Sedangkan temen-temenku Iya tuh udah loh. pada kenal gitu loh sama Iya, sama panitianya temen-temennya. gitu. Secara kan kita benar. tahu nih penilaian mulai dari karantina Iya, gitu. Gimana Sedangkan tuh? aku nggak kenal siapa-siapa. Itu pun aku ngajak ngobrol kayak mereka tuh kayak mandangnya tuh kayak Ya, sebelah siapa mata. lo? Gitu, Iya kan? gitu. Ini siapa nih kok lolos sih gitu kan. Sedangkan teman-temannya beliau yang mungkin pada lebih bagus dari aku nggak lolos gitu. Kenapa ini siapa nih gitu kan? Mereka itu siapa? Ya teman-teman aku lah waktu itu. Panitianya ya? Enggak sih, lebih Bukan, ke jadi, teman-teman nggak ngerti karantinanya aja, ini gitu loh. nggak pernah karantina sih. Jadi di finalis itu misalnya Iya. aku sama Ica misalnya. Nah, Lolos nih kita terus lolos nih karantina. kita. Nah, nanti ada si Jamilah misalnya. Jamilah ini kayak yang Orang yang teman-temannya menonjol, tuh banyak nggak lolos gitu. Jadi kan kayak lu siapa sih sebenarnya kok lolos, teman-teman gue tuh lebih better gitu maksudnya. Lebih biskuit dari lu tapi kok nggak ini gitu. lebih kayak ke yang Julida Wati Iya gitu, benar. ember dunia perkarantinaan ya. Itu Tapi benar-benar emang kejam sih. ada yang cinlok nggak? Enggak sih. Sejauh ini aku ikut duta-dutaan nggak ada yang cetlok sama Nggak ada sekali. ya, Enggak. aman lah ya. Kalau zaman gue dulu cinlok cuy, ada yang di pojokan ini, pojokan itu. Oh, Biarin iya. aja teman gue baca, nonton, biarin aja tersinggung. Mereka ngapain? Nggak tahu diskusi. Iya, nanti kita karantinanya mau kayak gimana gitu kali Ya, ya. mungkin ya. Diskusi bu, Iya, iyain aja, iya, julid kali aku nih. diskusi sambil. Nah, kan diskusi sambil ngopi. Nah, kan penjurian nih, masa-masa penjurian. Kadang-kadang kan suka banyak juga ada kejadian lah dia di Konoha gitu tuh sampai yang di malam finalnya gitu kan nggak terima pejabat setempat gitu karena merasa kok yang menangnya Si ini bukan si ini nggak gitu. sesuai gitu kualitasnya ketika di stage-nya gitu. Menurut kamu gimana? Biasanya juri-jurian itu ada berat sebelah atau gimana nggak sih? Oh, kalau yang aku rasain sih sejauh ini fair ya kalau untuk penjurian, karena mungkin nggak ada yang gimana-gimana gitu. Jadi aku ngeliatnya, oh ya udah gitu. Emang mungkin bener gitu. Ini dia yang layak. Toh sejauh ini yang menang pun nggak ada dapat komplainan apapun Oh, gitu. iya, Nggak ada iya. dapat kritik yang aneh-aneh. Berarti gitu. Jadi, aman lah ya. aman banget. Pokoknya ajang yang diikuti Ica ini Masih fair sih. fair, aman. Cuman mungkin pas awal-awal kenal aja gitu, ada beberapa yang julid gitu. Aku sempet ikut di Duta A ya. Itu emang jurinya tuh ada yang berat sebelah gitu. Cuman ya aku lihat lagi, oh yaudah aku belajar menerima aja gitu. Nggak Iya, yang kalau kita mah gimana-gimana. nerima-nerima Iya, aja ya. belajar Tapi kan ada menerima. juga yang nggak nerima. Iya. Tuh. Ah, ada. Dia nih kadang-kadang yang suka nggak nerima ngeblow up di media gitu. Kalau kita mah nerima-nerima Langsung viral. aja, ember. Iya, berusaha mengikhlaskan. Berusaha mengikhlaskan percintaan kamu nih. Asik. Katanya baru jadian. Iya. Sama orang mana? Orang Purwakarta. Jauhnya? Iya. Purwakarta itu di mana sih? Di Jawa Barat ya? Iya, di sana ya. Iya. Soalnya di Cilegon juga ada Purwakarta loh. Oh iya. Iya. Ada, aku pernah di sana, pernah make upin di Purwakarta. Bojonegara. Bojonegara. Oh, Bojo, iya. Oh, berarti bukan Purwakarta, itu Bukan. Purwakarta sana ya. Iya. Oke. Jauh. Jauh. Ketemu di mana? Di kantor. Di
kantor mana berarti? Oh, Sempat satu kerjaan tapi cinlok ya, Iya. Anda ini cinlok. kalau ya. di kerjaan cinlok, kalau di duta-dutaan enggak. Enggak ya, males lah ya. Gitu. Oke, udah berapa lama baru jadiannya nih? Bulan apa ya? Juni. Oh baru ya. Nah, ada beda usia nggak? Jauh banget, beda usia 8 tahun. Ya, Pertanyaannya dijaga ya, Bu. Jangan sampai setelah podcast mereka pisah. Oh, enggak dong. Tolong Enggak. pertanyaannya. Aku juga kan bedanya 7 tahun. Iya. Bedanya calon klien Asyara Wedding soalnya. Harus dijaga. Ini calon klien nih. Kamu pernah nggak menjalani hubungan yang seumuran? Pernah. Pernah. Nah, Loh. Pisahin. Pisahin. Enggak dong, karena Enggak dong. udah ini, udah. enggak dong. Ini kan kita hanya mereview, Oh, iya, bener. mereview aja. Gitu ya. Nah, apa namanya tuh kalau sekarang sama yang lebih tua. mapan, gitu lebih nyaman ya Bu? Iya. Lebih diasuh. Karena- Apa yang bikin kamu nerima si masmu ini? Karena ngerasa lebih dapat princess treatment, terus kayak aku suka gitu. Aku lebih ke act of service kayak gitu kan. Act of apa? Perlakuan, Perlakuan apa nih? Touch, cycle touch. Ya. cycle Bu. touch. Iya, aku ya bener. Tabok-tabokan dong. Tapi bener aku Biar lebih ke mesra. cycle attack. Oh, iya. Bener. Aku sukanya ngegebuk, nyobit kayak gitu. Verbal Iya. bukan fisik abuse jadi Tapi ya. Daerah. Tapi Oh, itu iya. lebih kayak Lebih apa kayak sih kayak daripada challenge iya, ya. lebih Oh. kayak seru aja gitu, ada berantemnya. Tapi masmu ini juga bagian dari tipemu itu yang Iya. plus minus lah ya pastinya ya gitu. Tapi ya juga physical touch juga physical Aku kadang lebih risih gitu loh kalau misalkan kayak kan itu lebih kayak usap-usap kepala terus gitu. Aku nggak suka. Oh, nggak suka, gitu. pengennya ditabok gitu. Gampang. Iya, sering. Oh my god. Tapi seringnya aku tapi sering kayak lebih ke bercanda aja gitu, Oh, nggak yang iya. serius-serius banget. Maksudnya kamu yang ke dia yang Dianya suka jahil juga ke aku, tiba-tiba pukul gitu. Apa sih? Pakai gas 3 kilo gitu, Bu. Bercanda ini agak iya. Gitu. Soalnya aku lebih kayak Pengalaman. apa sih risih gitu, nggak mau kayak gitu. nggak mau kayak gitu yang mana yang Nggak mau yang kayak Oh, nggak mau diusap-usap dibelai. gitu, kayak gitu nggak suka. diusap-usap. Nggak suka. Oh, nggak suka. Lebih Iya. ke lebih ini lagi ya. Lebih ada lucunya aja gitu, karena kayak tiba-tiba suka dicubit. Apa sih cubit-cubit gitu kan, nanti berantem gitu. Tapi ya udah dari situ balikan lagi gitu. Bercandaan aja. Ya, ini pengalaman baru kan buat aku. Nah inilah Gen Z ini kadang-kadang memang Aneh ya. bukan aneh, Di luar kepala. karena beda ya, beda ada gap generasi di situ. Jadi ya kita harus, aku ya pribadi ya pengen mempelajari itu. Kalau Abu senengnya diapain sama Abang? Dibayarin ya, ditransfer. Itu aku juga suka ya. Nggak suka. Suka, Oh, suka dong. suka dong. Itu semua generasi, Semua semua iya. generasi itu. Terutama suka. perempuan dia suka ya. Iya, jadi kalau aku ya gitu, nggak suka dibelai. Iya nggak- suka. nggak suka. Udah mending kasih uang jajan aja. Gitu. Gen Z. Gen Z ini ada bahasa-bahasa macem-macem nih ya. Banyak Ini banget. udah berapa? 24. Nih ya. Aku tes pengetahuan kamu sebagai Wow. Gen Z. Kayaknya aku nggak ini deh. Tes pengetahuan sebagai Gen Z. Lagi ujian dulu. Iya. Ujian Gen Z. Flexing. Wah, aku nggak suka sama yang Apa arti flexing. flexing? Itu lebih ke pamer gitu Pamer kan. ya. Oke. Clingy. Paling itu lebih ke manja-manja Oh. gitu kan. Denial. Denial itu kayak dia tuh nggak bisa terima gitu loh. Gitu kan. Nyangkal. Pick me. Pick me tuh kayak ngeklaim bahwa dirinya bisa beda dari yang lain, so cute gitu-gitu gak sih? Kalau pick me kan sekarang tuh lebih viralnya tuh kayak pick me girl, pick me boy gitu di tongkrongan gitu kan. Iya. Bu, ngerti? Enggak. Beneran loh, ini baru kemarin aku tahu. Terus salty. Salty itu lebih ke apa ya? Aduh aku gak bisa jelasinnya, tapi aku tahu itu. Gitu. Asin, kebanyakan garam. Salty. Itu jawaban Abah. Halo Abang. Salty apa? Yaitu
keasinan kata Iya, abah garam. gitu kan. Masa aku nggak banyak nggak. Spill the tea. Aku nggak tahu itu. Aduh, aku minus ya. Itu gosip. Oh gitu. Kalau kita mah lebih ke gibahan aja Iya, gitu. gibahan. Terus apa lagi ya? FOMO. FOMO itu yang orang yang nggak mau ketinggalan sama tren-tren yang lagi ada. FOMO, fear of missing out. Iya. Iya, dia tuh kayak yang nggak mau. Nggak mau ketinggalan nih. Kalau dulu kita kormot gitu, korban mode. Iya, lebih ke apa ya bahasanya tuh? Nggak mau ketinggalan zaman Iya, gitu. betul. Terus green flag, red flag. Red flag itu orang yang kayak perlakuannya lebih baik gitu. Kalau green flag, kalau red flag tuh dia kayak bad boy gitu kan, banyak yang red flag gitu. Yang nggak suka ya. Iya. Nah, sebentar, aku cari yang salty dulu nih. Tadi tuh apa ya? Salty kita belum ketemu ya? Iya. Kebanyakan. Salty itu kesel, marah, jengkel, Oh, jadi nggak iya, setuju, iya. lebih ketersinggung gitu. Kalau intinya Kesel. baper mungkin ya. Baper. Nah, terus, nah sekarang kan setelah Gen Z kan ada Gen Alpha. Nah, ada sedikit-sedikit tahu nggak bahasa mereka kayak misalnya Sigma. Sigma tuh yang suka gini-gini itu bukan sih, kayak ininya suka gitu-gitu. Iya, Sigma itu mereka Mewi, bilangnya apa? Sigma itu bagus. Oh Jadi iya. nanyanya ke Gania. Jadi aku tes kemarin Gania dan dia tahu Bisa. semua loh, bisa Iya. dia. Anak-anak Gen Alpha tuh Iya. lebih suka mewing gitu. Mewing, iya. Mewing itu nirusin Iya, nirusin pipi gitu, mewing. Skibidi, Skibidi aku nggak tahu apa itu. buruk. Jadi kalau Sigma itu bagus, Skibidi itu itu bad. yang gitu. jeleknya. Yang jeleknya. Ohio, Oh iya, selamat pagi. aneh. Oh iya, aku ngertinya itu bahasa Jepang. Harusnya aku videoin si Gania ya, ini ya. Terus kayak cap itu Gak tahu bohong. aku gak tahu bahasa Itu Alpha. terus ada Puki itu Puki itu, panggilan iya. sayang. Oh iya. Puki yang dalamnya keju coklat itu Puki. Pukis. Terus apa dia itu ada brain rot itu anfaedah. Milenial sekarang saya tanya ke Anda ya, gen milenial Masih nih. Gen Z Bu. Gen milenial bahasa Anda dulu itu ya, Gen Z, biasanya gen milenial. Kamsu upai. Nah, bener kan? Iya. Milenial kan? Apa artinya kamsu upai? Apa nggak ngerti? Kampungan, Kampungan sekali udik sekali. payah. Ya Allah, kan sumpah. Terus lo, gue, M. Kan bahasa milenial tuh. Terus udah gitu, cius ini apa? Ya Allah. Kalau di Gen Z-nya itu lebih sekarang kayak mang ya gitu. Ya, emang ya, Mang ya. gitu. Terus GPL, Gak pakai lama. GPA Bu. Gak pakai lama. Asli. terus EGP. Oh emang gue pikirin. Emang gue pikirin. Terus Lebih ke singkatan ya. iya. Terus udah gitu, terus gue harus bilang wow gitu. Nah itu akhir-akhir milenial tuh, akhir-akhir milenial. Terus meneketehe. Apa coba meneketehe? Kecil tahai. Meneketehe. Mana aku tahu. Iya mana gue tahu itu. Kamus-kamus gaul. Iya, terus ada Mas Bulo katanya. Mas Aku Bulo, masalah buat lo. Oh. Iya kan. Nah, kalau gen milenial itu ditambah sama yang itu. Agak-agak sigi, magaugunya ga. Itu apa sih maunya gitu. Goals kamu ke depannya itu apa? Goals Harapan terbesarnya. Aku sih harapan terbesarnya aku pengen jadi yang trainer sih pasti ya, karena aku senang banget berwirausaha gitu. Aku pengen sama Ambu gitu. aku pengen punya usaha sendiri dan aku kembangkan sendiri sih, itu goals banget karena aku nggak mau kerja sama orang terus gitu kan. Aku pengennya iya, aku boleh, yang boleh, memperkerjakan boleh. orang gitu. Cocok nih. Kita bikin satu departemen lagi nanti langsung dia aja bosnya. Cocok. Iya. Iya. Karena kan di zaman sekarang tuh ya, karena saya juga ngajar kan di ekonomi. Nah, masih banyak sekali yang kalau ditanya mau ke depannya setelah lulus mau apa, dan mereka ya
pegawai, kebanyakan pengennya jadi pegawai, PNS, atau kalau kalau ekonomi itu kebanyakan pengennya jadi pegawai bank kayak gitu. Tapi ini Oh, aku pengennya nggak. bisnis. Kenapa Iya. kamu memilih pengen bisnis? Karena aku ngeliat market di bisnis itu lebih kayak gimana ya, lebih kayak banyak gitu kan, peluangnya tuh lebih besar gitu di bisnis. Karena bisnis tuh nggak akan mati selagi kitanya bisa mengimbangi gitu Iya. kan. Bisnis apa yang Kalau aku sih kamu pengen gelutin? dikembanginnya tuh lebih ke bisnis yang lagi aku jalanin sekarang. Apa tuh? Aku punya small business sekarang itu, aku punya Buket Mie, itu lebih ke bunga-bunga gitu. Dan aku buat harganya tuh kan, kalau orang-orang tahu tuh buket di luar sana tuh mahal ya. Aku buat harganya tuh sebisa mungkin yang harganya murah tapi bagus gitu. Iya, jadi memang udah dimulai sekarang, Gitu. tinggal nanti diseriusin lagi. Ya, kalau misalnya ditawarin nih di satu perusahaan karena kamu memang udah pengen bisnis, nerima nggak? Aku sih kalau untuk saat ini ya terima-terima aja, tapi bisnis aku harus tetap hidup. Tetap hidup Iya, ya. jangan sampai mati. Pernah nggak sih kamu mikir gini, status sosial di luar sana ketika kita bertemu dengan orang-orang, maka kita akan ditanya kerja di mana. Nah, kamu pernah berpikir sampai ke situ nggak ketika kamu milih nanti untuk usaha aja deh gitu? Aku kayak kemarin nih kan aku udah lama banget nggak komunikasi sama Kak Gasa, ditanya kegiatannya sekarang apa, aku jawab aja aku emang saat ini lagi emang nganggur gitu kan, nggak yang menutup-nutupin itu. Jadi Iya. kayak aku ya dengan apa adanya diri aku aja, nggak mau yang gimana-gimana gitu. Karena yang namanya wirausaha, pengusaha itu kan gak ada seragam ya. Iya, Kadang-kadang betul. orang ngelihatnya itu kan Dari dia detailnya apa nih, dia kerja di seragam, mana. dari seragam, dari layout yang talinya, Iya, dari betul. kartu itunya. Namanya. Iya, apalagi kalau misalnya kita reuni gitu Iya, kan. kerjanya di mana gitu. Kadang-kadang Nggak, aku waktu awal-awal dulu juga insecure Iya. ya, insecure-nya tuh ya kayak gitu kalau ketemu orang kerja di mana gitu. Ya karena kebanyakan orang status sosialnya dari bahasa kerja Iya, di sini, kerja di di mana. sini. Tapi padahal Nggak say semuanya. yang nama pengusaha say, wirausaha say, cuannya di situ. Ya. langsung kelihatan ya Cuannya di uangnya. situ bener. Kalau mau kaya raya jadi pengusaha. Betul. Udah cuannya dapet, terus menciptakan lapangan kerja, terus sosialnya juga lebih banyak. Sepakat buat kamu. Semoga jadi pebisnis handal di Amin. Kota Serang ya. Amin. Thank you Ica untuk hari ini. Terima kasih juga tim yang bertugas hari ini. Terima kasih juga untuk saya, dan jangan lupa untuk terus bergabung di podcast To The Point. Yeay, dadah.